Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rajabu syahrullah wa sya'banu syahri wa ramadhanu syahru ummati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulannya umatku. Sahabat Fatayat dan pemirsa sekalian rahimakumullah, bulan Ramadan adalah bulan yang sangat istimewa. Karena pada bulan ini, pahala dilipat gandakan dan ampunan dibuka selebar-lebarnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebab itu sudah pasti kita semua umat Islam berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Dan pada bulan ini kita diwajibkan untuk puasa selama 1 bulan penuh. Di sini saya akan membahas puasa dari perspektif kesehatan. Secara ilmiah ini sudah dibuktikan bahwasanya ternyata puasa ini memiliki banyak sekali manfaat, banyak sekali fungsi kesehatan. Beberapa di antaranya yaitu menurunkan indeks massa tubuh, menurunkan tekanan darah, menurunkan kadar gula, menurunkan kolesterol, dan masih banyak lagi. Namun, fungsi kesehatan ini bisa dicapai ketika kita puasa dengan baik dan benar. Di sini saya akan memberikan beberapa tips agar kita bisa sehat dengan berpuasa dan berpuasa dengan sehat. Yang pertama yaitu memenuhi kebutuhan cairan tubuh. Di sini kita harus meminum air putih sebanyak 2-2,5 liter per hari. Dalam sebuah penelitian ditemukan bahwasanya saat berpuasa Ramadan itu asam urat semakin meningkat. Nah, ini kenapa kok meningkat? Ternyata karena kurang minum. Disinilah fungsinya kita memperbanyak cairan tubuh. Jika kita kurang minum, maka ginjal akan bekerja semakin berat. Dan itu yang menimbulkan meningkatnya asam urat tadi. Maka perlu sekali kita untuk memperbanyak minum air putih. Dan sebisa mungkin dihindari atau dikurangi minum kopi atau teh. Karena kopi atau teh ini bisa menimbulkan efek diuretik, yaitu meningkatkan produksi urin sehingga kita akan lebih sering kencing. Ketika kita sering kencing, maka cairan tubuh akan lebih banyak yang keluar dan itu membuat kita semakin cepat dehidrasi. Yang kedua yaitu mengatur pola makan ketika buka dan sahur. Kebanyakan dari kita akan berbuka puasa itu seperti balas dendam. Semuanya pengen dimaem. Nah, ini salah besar. Fungsi kesehatan tidak akan bisa tercapai jika kita makan sembarangan. Yang perlu diperhatikan adalah kita harus makan dengan sesuai dengan gizi seimbang. Ada karbohidrat, protein, kemudian sayur dan buah, vitamin, serat, ini penting sekali. Jika kita terlalu banyak makan gorengan, terlalu banyak minum minuman manis, tentunya fungsi kesehatan yang tadi saya jelaskan tidak akan tercapai. Bagaimana berat badan akan turun jika kita makan gorengan terlalu banyak? Cadangan lemak tidak jadi dipecah, tapi malah menumpuk kembali cadangan lemak. Nah, itu fungsinya jadi tidak tercapai, kan sayang sekali. Nah, yang ketiga yaitu istirahat yang cukup, tidur yang cukup. Sebagaimana kita ketahui, kita semua berlomba-lomba dalam kebaikan. Kita akan bangun tidur lebih cepat. Biasanya mungkin bangunnya jam 4, nah ini jam 2 harus sudah bangun karena harus qiyamul lail, menyiapkan makanan sahur, dan seterusnya. Maka sebaiknya tidak begadang untuk hal-hal yang tidak perlu, seperti lihat HP, nonton Facebook, lihat YouTube sampai jam 1 malam misalnya. Nah, itu dihindari karena sayang sekali nanti kita tidak bisa beribadah dengan maksimal karena ngantuk. Yang terakhir yaitu olahraga. Walaupun berpuasa tidak menjadi alasan bagi kita untuk tidak berolahraga. Tentunya ketika berpuasa ada waktu-waktu tertentu untuk berolahraga. Yang pertama, saat menjelang berbuka puasa. Yang kedua, sesudah berbuka puasa atau setelah sholat tarawih. Dan yang terakhir, yaitu ketika pagi hari. Jadi masih sesudah sahur ya, masih semangat. Oleh sebab itu, mari kita manfaatkan puasa ini sebaik-baiknya agar bisa memperbaiki diri, juga memperbaiki kesehatan tubuh. Demikian sedikit tips dari saya, semoga bermanfaat. Al-afu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.